but I already tried. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Firman Putri. Saya Anissa Fitri. Saya Ayu Nilaini. Saya Beni Febriadi. Saya Cica Wahyuni Saputri. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan penjelasan materi kelompok 1. Check it out. Baiklah teman-teman, materi pertama akan saya awali dengan konsep kekuasaan dalam organisasi. Selamat menyaksikan. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi individu lain atau kelompok lain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku. Dan juga, Russell menyatakan bahwa kekuasaan merupakan konsep dasar dalam ilmu sosial dan dalam kehidupan organisasi, kekuasaan menjadi hal yang sangat terpenting. Kekuasaan dalam sebuah organisasi sangat terikat dengan status seseorang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengubah tingkah laku individu atau kelompok lain sesuai dengan status individu atau kelompok tersebut. Sehingga, apa yang diinginkan oleh individu atau kelompok tersebut menjadi sebuah kenyataan. Dalam kekuasaan formal terbagi lagi menjadi 3 sub-item. Yang pertama ada kekuasaan koersif, kekuatan imbalan, dan kekuatan legitimasi. Tidak hanya kekuasaan formal, kekuasaan dari pribadi pun juga memiliki 2 item. Yang pertama ada kekuasaan karena keahliannya, dan yang kedua kekuasaan karena rujukan. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan singkat dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ayu Nilaini. Check it out! Materi yang kedua mengenai sumber kekuasaan dalam organisasi. Saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber kekuasaan menurut Gareth Morgan. Itu ada 12. Yang pertama adalah otoritas informal, yang mana ini didasarkan dengan pengetahuan keabsahan yang dipengaruhi oleh perorangan atau perkelompok. Yang kedua adalah kendali sumber daya langka, di mana ini dimaksudkan untuk manusia tidak mempunyai cukup kehidupannya untuk memuaskan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah penggunaan struktur, aturan, dan kebijakan organisasi, yang mana bagaimana pekerjaan itu dibagi, dikelompokkan, dan adanya aturan dalam kebijakan organisasi. Yang keempat adalah kendali proses pembuatan keputusan, di mana merupakan titik sentral dalam proses pembuatan keputusan. Dan yang kelima adalah kendali pengetahuan dan informasi, menjelaskan konsep dasar informasi dengan menggunakan sistem kendali sirkulasi. Dan yang keenam adalah kendali landasan organisasi, di mana tujuannya ini agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Dan yang ketujuh adalah kendali teknologi, untuk meningkatkan atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan dalam bidang teknologi kendali dan teknologi komputer. Yang kedelapan adalah aliansi interpersonal, jaringan, dan kendali atas organisasi informal. Dan yang kesembilan adalah simbolisme dan manajemen makna filosofi organisasi. Dan yang kesepuluh adalah gender dan manajemen hubungan komunikasi gender. Yang kesebelas adalah faktor-faktor struktural yang menentukan tahap-tahap dalam tindakan. Dan yang kedua belas, yang terakhir adalah kekuasaan yang telah dimiliki oleh. Jadi, bagi Morgan, sumber kekuasaan itu menyediakan para anggota untuk organisasi sejumlah makna berbeda untuk menggapai kepentingan mereka serta memecahkan sekaligus melestarikan konflik di dalam organisasi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang politik, di mana politik ini adalah seni dari ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Politik ini merupakan kegiatan di mana individu atau kelompok yang terlibat sedemikian untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan dalam mencapai kepentingan sendiri. Nah, penggunaan kekuasaan dan pengaruh membawa pada 2 definisi.
Yang pertama, politik dilihat sebagai proses organisasi yang alamiah demi menyelesaikan perbedaan di antara kelompok kepentingan di dalam organisasi. Dan yang kedua, selaku perilaku melayani diri sendiri, politik melibatkan kecurangan dan ketidakjujuran yang ditujukan demi kepentingan diri sendiri sehingga munculnya konflik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang politik dalam organisasi. Sebelumnya kita telah mengetahui tentang definisi-definisi dari politik. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai politik di dalam suatu organisasi. Politik dalam organisasi merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dielakkan dan juga sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan, dikarenakan di dalam suatu organisasi tersebut terdapat 2 orang anggota ataupun lebih. Menurut Richard Morgan, konsep dalam politik dalam organisasi itu ada 3. Yang pertama adalah interest atau kepentingan, yang kedua adalah konflik, dan yang ketiga itu adalah kekuasaan atau power. Politik dalam organisasi merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh, suatu kegiatan untuk mengembangkan, dan juga suatu kegiatan untuk melibatkan kekuasaan atau power dan sumber daya lainnya guna untuk mempengaruhi pihak lain, serta menambah hasil yang diharapkan tatkala terdapat ketidakmenentuan atau ketidaksetujuan seputar pilihan yang terjadi. Politik dalam organisasi merujuk kepada pendekatan-pendekatan informal untuk memperoleh kekuasaan melalui cara-cara di luar prestasi kerja dan keberuntungan. Adapun banyak dari penelitian menganggap bahwa politik dalam organisasi merupakan suatu pengutamaan pada diri seseorang untuk mencari kepentingan dirinya masing-masing dan juga akan menimbulkan suatu konflik. Terima kasih. Setelah teman-teman mendengar pembahasan dari teman-teman saya tadi, yaitu mengenai konsep kekuasaan dalam organisasi, sumber kekuasaan, konsep dan pengertian politik organisasi, nah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu tentang pengaruh dan model pengelolaannya dalam organisasi. Pengaruh pengelolaan dalam organisasi itu sebenarnya ada 2, yaitu pertama, pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Kapan terjadi pengaruh negatif? Pengaruh negatif terjadi karena benturan-benturan yang terjadi di dalam interaksi sosial telah menempatkan konflik sebagai hal yang negatif. Ketidaksepahaman inilah yang memicu timbulnya berbagai politik organisasi yang pada akhirnya berpengaruh negatif pada kinerja organisasi. Nah, selepas tahun 1990, muncullah pandangan berbeda mengenai konflik. Di era ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, konstruktif konflik, yaitu dianggap dapat mendorong lahirnya ide-ide dan rekomendasi baru untuk memecahkan masalah. Yang kedua, relationship konflik, hanya berfokus pada manusia sebagai pihak mencetuskan konflik. Pengaruh positif tersebut akan berdampak pula pada organisasi. Salah satunya dampaknya yaitu organisasi memiliki alternatif pemecahan masalah karena adanya keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama. Hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas organisasi yang semakin membaik. Nah, begitu teman-teman. Nah, di samping itu ada pengaruh negatif, seperti mengakibatkan ketidaknyamanan antara individu karena adanya perasaan saling curiga dan hilangnya kepercayaan. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan berdampak pada menurunnya kinerja organisasi. Nah, begitu teman-teman pengaruhnya. Baiklah, itulah pembahasan dari saya. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya tentunya. Oleh karena itu, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Baik, model dalam organisasi yaitu model birokrasi. Model birokrasi semula dikembangkan oleh Max Weber, yaitu di dalam organisasi ada pembagian tugas setiap individu dalam organisasi mempunyai wewenang yang diatur oleh peraturan. Jadi, menurut Weber, birokrasi ini adalah usaha untuk menghindari tradisi organisasi yang membentuk keputusan secara emosional. Selanjutnya, model egaliter, yaitu kerjasama antara anggota
kelompok dengan secara sukarela. Karena kerjasama merupakan bagian penting dari keberlangsungan hubungan dalam organisasi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.